Selain itu, kekuatan makam reinkarnasi telah habis, dan artefak abadi tersebut akan segera hancur dengan sendirinya. Hari ini, Ye Chen kemungkinan akan mengalami akhir yang tragis. Kamu Sitian, kalian bajingan hina, kalian telah mencari mereka seharian penuh, anggap saja ini sebagai penebusan atas kejahatan kalian. Ikat dia dan bawa dia kembali ke kota Tianling. Penguasa kota akan mengulitinya hidup-hidup, memutilasinya, dan mengeksekusinya dengan cara diiris perlahan. Salah satu wakil penguasa kota berjubah biru kemudian berkata, penemuanmu tentang Ye Sitian akan dihadiahi artefak Raja Ilahi tingkat 1. Adapun penangkapan Ye Sitian, itu adalah prestasiku. Ini, tetua Tianyun ragu-ragu, lalu menghela napas dan tak berani berkata apa-apa lagi. Puluhan kultivator tingkat alam ilahi langsung muncul di samping Ye Chen. Bang bang bang, dor, puluhan ledakan terdengar. Ye Chen melemparkan 15 artefak abadi, menciptakan ledakan dahsyat yang memusnahkan lebih dari 50 penegak hukum alam ilahi. Pada saat yang sama, dia juga terlempar ratusan meter jauhnya, pakaian kasualnya hampir robek berkeping-keping, tetapi dia sudah berlari kencang mundur. Suara makhluk perkasa dari kuburan reinkarnasi bergema di benaknya. Melarikan diri, inilah nasihat paling akurat yang diberikan makhluk perkasa di kuburan reinkarnasi kepadanya. Ye Chen tidak punya pilihan selain menurutinya. Adapun semua yang terjadi hari ini, dia akan membuat pihak lain membayar kembali 1000 kali lipat. Berusaha melarikan diri, konyol, mencengkeram. Wakil penguasa kota berjubah biru itu berteriak pelan, dan dao Raja Ilahi muncul di belakangnya, sebuah kekuatan tak terlihat langsung mengikat Ye Chen di udara. Ye Chen menatap formasi pengikat di sekitarnya, matanya menyipit, dan dia melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Patah, sebuah retakan kecil muncul pada formasi pengikat tersebut. Menabrak, Ye Chen melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini hampir menyebabkan setetes darah merembes dari tinju Ye Chen. Inilah perlawanannya terhadap kekuatan dahsyat benua Lingwu. Pukulan ini menyebabkan penghalang itu retak seperti jaring laba-laba. Senyum arogan wakil penguasa kota berjubah biru itu tiba-tiba membeku, dan ekspresinya berubah drastis. Formasi sekuat itu tidak dapat dihancurkan bahkan oleh mereka yang berada di puncak alam ilahi, namun ahli alam kaisar ini hampir berhasil menghancurkannya. Apa latar belakang pria ini? Jika anak ini terus tumbuh, dia pasti akan mengancamku dan penguasa kota. Dia pasti akan menjadi penyebab kehancuran kita. Wakil penguasa kota berjubah biru itu menekan keterkejutannya, dengan cepat mengeluarkan setetes sari darah, dengan cepat membentuk segel tangan, dan bahkan menghancurkan liontin giok, menyebabkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada formasi penjara tersebut. Formasi yang hampir hancur itu dipulihkan ke keadaan semula, bahkan mampu menahan tekanan yang sangat mengerikan. Wakil penguasa kota berjubah biru itu menghela napas dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ye Chen yang terperangkap, sambil tertawa, anak ajaib seperti itu, meskipun berstatus rendah, tetap akan mati di tangan kota roh surgawiku. Untuk menghapus rasa malu kota roh surgawiku. Semuanya, kalian tidak perlu datang lagi. Dia memandang ratusan ahli di alam ilahi yang telah bergegas datang, dan tak lama kemudian jumlahnya bahkan lebih dari 1000. Beberapa dari orang-orang ini adalah murid sekte, dan beberapa adalah kultivator sesat. Mereka semua bersiap untuk menangkap Ye Chen dan mengirimnya ke kota Tianling sebagai imbalan hadiah. Pada saat itu, melihat wakil penguasa kota Tianling menangkap Ye Chen, mereka semua menghela napas dan berkata berulang-ulang. Sayang sekali, kenapa Ye Sitian tidak bertahan sedikit lebih lama? Aku kebetulan berada di dekat situ. Jika aku berhasil menangkapnya, artefak ilahi tingkat 3 itu akan menjadi milikku. Disayangkan, tidak apa-apa juga, kita bisa kembali dan melihat bagaimana penguasa kota Tianling akan menghadapi Ye Sitian. Apakah aku perlu menebak, Ye Sitian yang hina itu sungguh kurang ajar. Dia berani menghancurkan tim penegak hukum kota Tianling dan bahkan melukai penguasa kota Tianling. Dia pasti sudah mati. Ribuan ahli bela diri di alam ilahi sedang mendiskusikan masalah itu dengan penuh semangat. Para murid dari berbagai sekte yang berkumpul di sini saja berasal dari setidaknya 20 sekte yang berbeda. Beberapa sekte di Tanah Qiankun berada di kota-kota, seperti Benteng Elang Salju dan sekte Suara Surgawi di dalam kota Tianling. Ada juga beberapa sekte di luar kota yang menempati pegunungan. Saat ini, sebagian besar murid inti telah datang ke sini.
Untuk mereka, senjata ilahi adalah senjata yang tidak dapat diperoleh dan bahkan didambakan. Sebelum mencapai alam Raja Dewa, seseorang tidak akan pernah diberikan artefak Raja Dewa oleh sekte. Sekarang, setelah akhirnya ada kesempatan untuk mendapatkan artefak Raja Dewa sendiri, itu sungguh tanpa harapan. Ye Xitian, jika ditangkap hidup-hidup, akan menghasilkan artefak ilahi tingkat 3. Mengalahkannya akan memberimu hadiah berupa senjata Raja Ilahi tingkat 1. Sayangnya, saya datang terlambat, dan artefak hidup yang bernapas ini lolos. Kamu Xitian, untuk mencegahmu menimbulkan masalah dalam perjalanan, aku, wakil penguasa kota, akan memutus semua meridianmu dan menghancurkan dantianmu. Wakil penguasa kota berjubah biru itu juga sangat kejam. Dia segera melambaikan tangan kirinya, mengumpulkan api yang menyala-nyala yang hendak disuntikkan ke tubuh Ye Chen. Saat Ye Chen mengamati kobaran api yang mengamuk, tiba-tiba ia merasakan sensasi terbakar di antara alisnya. Dia sepertinya merasakan kemarahan. Kemarahan yang terpancar dari mata iblis misterius di antara alis. Sejak tiba di benua bela diri roh, frekuensi kemunculan mata iblis semakin meningkat. Seolah-olah ada sesuatu di sini yang menariknya. Apa yang direncanakan oleh mata iblis? Namun, pada saat kritis ini, sebuah suara yang menembus langit dan bumi bergema di sekeliling semua orang. Tunggu sebentar, wakil penguasa kota berjubah biru itu tampak ngeri. Ia sedikit mendongak dan melihat sekelompok orang di alam Raja Dewa berjalan di udara seperti binatang buas. Ia merasakan merinding di hatinya. Mungkinkah Ye Xitian, bajingan ini, memiliki kekuatan besar di belakangnya? Memesan. Tidak seorang pun di kota Tianling diperbolehkan untuk menyakiti Ye Xitian. Seorang pria berjubah putih tiba, membawa sebuah tanda, ditemani oleh 6 ahli yang sangat berpengaruh di alam Raja Dewa. Ketujuh orang itu berada di alam Raja Dewa, 3 di antaranya berada di tahap awal dan 4 di tahap menengah. Masing-masing dari mereka adalah prajurit terampil dengan aura yang luar biasa, secara langsung menekan ribuan orang di alam Raja Dewa di darat. Pria berbaju putih itu memberi isyarat kepada wakil penguasa kota yang mengenakan jubah biru, sambil menunjuk ke sebuah token perunggu yang diukir dengan 2 karakter, Beigong, dalam gaya yang kuat dan bersemangat, dipenuhi dengan niat pedang dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah robot, dan dia berkata, Tuan Zeng telah memerintahkan agar Ye Xitian tidak boleh dilukai. Serahkan saja Ye Xitian padaku, dan semuanya akan beres. Ayo pulang. Kenapa? Tanya wakil penguasa kota berjubah biru itu dengan marah, wajahnya dipenuhi kebencian. Untuk apa kau menginginkan Ye Xitian? Mungkinkah kau bersekongkol dengannya, dan kaulah yang berada di belakangnya? Apakah kau mengirim Ye Xitian untuk membuat kekacauan di kota Tianling kami? Mendengar itu, pria berbaju putih mencibir, lalu melangkah maju dan melepaskan auranya. Jangan lupa, kota Tianling Anda berada langsung di bawah kendali keluarga Beigong. Seandainya kau bukan anggota keluarga Beigong, aku akan berbicara baik-baik padamu, kalau tidak kau pasti sudah menjadi mayat. Begitu dia berbicara, pria berbaju putih itu melepaskan aura yang sangat kuat, dengan paksa mengusir seorang wakil penguasa kota Tianling. Ketika semua orang melihat pria berbaju putih itu lagi, mereka melihat matanya kini berkilat seperti kilat, layaknya dewa pembantaian. Niat membunuh yang tak terbatas menyelimuti semua orang, dan dia berkata dengan suara dingin, aku, Wang Qi, memegang token perunggu keluarga Beigong. Jika kalian tidak menyerahkan orang ini, itu akan menjadi pengkhianatan, kejahatan yang dihukum mati. Saat ini, wakil penguasa kota berjubah biru berada dalam situasi sulit. Dia telah menangkap Ye Xitian dengan tangannya sendiri. Jika dia menyerahkannya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada penguasa kota Tianling? Jika dia tidak menyerahkan orang itu, dia pasti akan mati jika pria berbaju putih, Wang Qi, dan gengnya bertindak. Ye Xitian, dia juga tidak bisa ditarik kembali. Membayar. Aku akan menyerahkannya. Wakil penguasa kota berjubah biru melirik Ye Chen, dan meskipun enggan, dia tidak punya pilihan selain menurut. Dia tidak punya pilihan. Namun, satu hal yang pasti, Ye Xitian memang memiliki latar belakang yang kuat. Keluarga Beigong turun tangan secara langsung. Ini menunjukkan betapa kuatnya status mereka. Tepat ketika semua orang yakin bahwa Ye Xitian akan dibawa pergi, teriakan keras lainnya terdengar. Tidak seorang pun berhak mengambil rakyatku. Semua orang menoleh ke arah suara itu,
dan ketika mereka melihat siapa yang berbicara, ekspresi mereka semua menjadi sangat geli. Penguasa kota Tianling telah tiba. Pada saat ini, penguasa kota Tianling memegang artefak Raja Ilahi tingkat 7 dan berdiri di atas pedang terbang artefak Raja Ilahi tingkat 5, memperlihatkan kekuatan ilahinya yang mengagumkan. Luka-lukanya telah sembuh cukup banyak, dan sekarang dia menatap Wang Qi dengan tatapan ganas, menggertakkan giginya sambil berkata, "Wang Qi, kau hanyalah pengawal keluarga Beigong, sedangkan aku adalah penguasa kota di bawah kekuasaan keluarga Beigong. Dari segi status dan kualifikasi, aku jauh lebih unggul darimu. Dan Ye Xitian adalah musuh yang tangguh dan mampu menghancurkan kota. Saya, penguasa kota, tidak bisa membiarkannya pergi. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya kepada jutaan orang? Kau ingin mengaku, biar ku katakan, aku tidak butuh itu." Ekspresi Wang Qi berubah, dan beberapa penjaga alam Raja Ilahi bersiap untuk bergerak. Ia melanjutkan dengan dingin, "Masalah ini diperintahkan oleh Zheng Bo. Aku tidak peduli dengan alasan atau permasalahannya. Aku, Wang Qi, hanya tahu untuk membawa Ye Xitian kembali. Adapun apakah kalian ingin menghukum atau membunuhnya, itu bukan urusanku. Jika kalian tidak puas, pergilah ke keluarga Beigong dan mintalah penjelasan dari kepala keluarga." Anda, penguasa kota Tianling meraung, mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dia melepaskan aura penindasannya. Dengan menggunakan 2 artefak Raja Dewa, dia seorang diri mengalahkan 6 penjaga alam Raja Dewa, sambil menggeram, "Aku telah bertarung dan berperang selama lebih dari 1000 tahun, dan kalian bahkan tidak pantas bersikap sombong di depanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kita berada di tingkat kultivasi yang sama, aku, penguasa kota, tidak bisa membunuhmu. Hari ini, bajingan Ye Xitian ini harus ditangkap kembali dan dieksekusi oleh penguasa kota ini. Jika tidak, kota roh surgawiku tidak akan pernah menyerah." Begitu dia selesai berbicara, ribuan prajurit alam ilahi yang bergegas mendekat saling memandang dengan kebingungan. Mungkinkah Ye Xitian adalah anggota keluarga Beigong? Demi melenyapkan Ye Xitian, penguasa kota Tianling justru menantang langsung para pengawal keluarga Beigong. Sungguh berani dan berwibawa sekali dia. "Tuan kota Tianling, saya memperingatkan Anda. Jika Ye Xitian mati, kau juga akan mati." Wang Qi tidak bergerak saat ini, karena ia tahu betul bahwa ia bukanlah tandingan bagi penguasa kota Tianling yang terluka dengan tingkat kultivasi yang sama. Adegan itu langsung membeku. Namun Ye Xitian adalah seseorang yang diperintahkan Zheng Bo untuk dibawa kembali. "Wang Qi, Ye Xitian mengacaukan kota Tianling, menghancurkan pasukan penegak hukumku, dan membunuh lebih dari 700 petugas penegak hukumku. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia memiliki cukup banyak artefak spiritual dan abadi. Kurasa ini pasti ide pelindung Lin Chao." Penguasa kota Tianling merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya menyapu semua orang, dan dia berkata, "Pelindung Lin Chao dan tetua Zheng bersekongkol. Mereka sudah lama tidak menyukaiku, dan kemarin mereka mengirim Ye Xitian untuk menjadi kambing hitam, berharap untuk memberiku pelajaran. Apakah Anda ingin memberitahu penguasa kota ini bahwa Anda tidak diizinkan melatih bawahan tanpa izin? Meskipun kau tahu betul bahwa aku, penguasa kota, telah bersumpah untuk membunuh Ye Xitian, kau tetap berusaha membawanya pergi secara paksa, mencoba mempermalukanku. Apakah kau benar-benar berpikir penguasa kota ini adalah orang yang bisa dianggap remeh? Kau menggunakan Ye Xitian untuk mempermalukan penguasa kota ini, dan sekarang kau ingin mengambilnya kembali. Penguasa kota ini sama sekali tidak akan menyetujui hal ini. Di mata penguasa kota Tianling, keberadaan Ye Xitian sangat mungkin merupakan pengaturan yang dilakukan oleh tetua Zheng dan pelindung Lin. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang dari tingkatan seni bela diri yang lebih rendah memiliki keberanian, kekuatan, atau begitu banyak artefak abadi dan spiritual yang dapat menghancurkan diri sendiri? Ini pasti upaya yang disengaja oleh seseorang dalam keluarga untuk menekan saya. Tuan kota Tianling, apa maksudmu? Kita semua anggota keluarga Beigong, bagaimana mungkin kita saling berkhianat? Kau terlalu banyak berpikir. Suara lain terdengar dari langit. Kemudian, ekspresi penguasa kota Tianling berubah drastis. Karena inilah aura seorang ahli alam kekacauan primordial. Kilatan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit, dan seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar, seperti dewa yang turun ke bumi. Awan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kakinya,
yang sangat aneh dan membuat penampilan yang cukup megah. Dia adalah Zheng Bo, yang datang atas perintah Bei Gong Xiu. Zheng Bo mengelus janggutnya dan menatap penguasa kota Tianling dengan mata lembut, memancarkan aura alam hunyuan. Ia malah tersenyum dan berkata perlahan, "Kau terlalu banyak berpikir. Lin Chao dan aku tidak berniat menindasmu. Jika kami ingin menindasmu, bagaimana mungkin kau masih menduduki posisi penguasa kota?" Anda, sejenak, penguasa kota Tianling terdiam. Setelah jeda, dia bertanya lagi, lalu mengapa menyelamatkan binatang kecil Ye Xitian itu? Ye Xitian adalah seorang jenius. Sekarang saya akan menjelaskan alasannya kepada kalian, agar kalian tidak menyimpan kecurigaan dan menimbulkan perselisihan di dalam klan. Tatapan Zheng Bo menyapu semua orang, dan dia menghela napas pelan, seanggun anggota alam abadi. Dia perlahan berkata, "Nona ketujuh, Anda tahu tentang pertempuran Ye Xitian di kota Tianling, dan Anda juga tahu bahwa Ye Xitian memiliki garis keturunan yang luar biasa dan mengkultivasi dao pemusnahan. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-8 alam kaisar, dia tidak takut pada siapapun. Dengan kebanggaan dan bakat seperti itu, bukankah seharusnya mereka didekati oleh keluarga Bei Gong kita?" Nona ketujuh mengutus pelayan tua ini untuk membawa Ye Xitian kembali, dengan harapan dapat berdiskusi tentang dao dengannya, mungkin menjadi temannya, atau bahkan mungkin membuatnya bergabung dengan keluarga Bei Gong. Mendengar itu, semua orang terkejut. Baik itu penguasa kota Tianling maupun ribuan pendekar alam ilahi di bawahnya, mereka semua terkejut. "Apa yang tadi kau katakan? Nona ketujuh, apakah Anda tertarik pada Ye Xitian? Kau ingin membahas dao dengannya dan menjadi teman?" Penguasa kota Tianling tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, orang rendahan dari alam bela diri rendahan ini benar-benar menarik perhatian Nona ketujuh. Nona ketujuh, Bei Gong Xiu, putri ketujuh dari keluarga Bei Gong. Siapakah identitasnya? Bagi penduduk negeri ini, Nona ketujuh adalah seorang dewi, seorang gadis surgawi. Karena ia adalah putri ketujuh dan bungsu dari keluarga Bei Gong, seorang kultivator kuat di alam penciptaan, ia telah menjadi kesayangan semua orang sejak kecil dan dicintai serta disayangi. Meskipun Nona muda ketujuh ini belum dewasa, ia sudah memiliki lahan kultivasi yang luas dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada leluhur sebuah sekte. Makhluk yang begitu tinggi dan perkasa ternyata tertarik pada Ye Xitian, makhluk rendahan dari dunia bela diri yang rendah. Di tingkat ke-8 alam kaisar, aku melukaimu di tingkat ke-5 alam Raja Dewa dan menyingkirkan artefak Raja Dewa tingkat ke-7mu. Cukup, Zheng Tua tetap tenang, dengan mudah mengendalikan seluruh situasi. Penguasa kota Tianling menatap Ye Chen dengan dingin, menggelengkan kepalanya, dan tertawa, "Ye Xitian, kau sungguh beruntung dipilih oleh Nona ketujuh. Sepertinya aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tapi jangan terlalu senang dulu, seseorang dengan status yang lebih tinggi akan datang untuk membunuhmu." Dia tiba-tiba memperlihatkan senyum dingin, memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan formasi pengikat, dan tertawa terbahak-bahak, "Ye Xitian, aku menangkapmu untuk menyiksamu selama ribuan tahun sebelum membunuhmu, artinya kau masih punya 1000 tahun untuk hidup. Tapi sekarang, kau bahkan tidak akan bertahan hidup 3 hari. Ada alasan mengapa dia mengatakan itu. Mu Feng, murid tertua dari sekte dalam sekte pedang emas, adalah keturunan pemimpin sekte, seorang ahli alam hunyuan tingkat lanjut. Tuan muda yang begitu kuat ini pernah bertunangan dengan Nona ketujuh 15 tahun yang lalu. Tuan muda Mu Feng, yang telah bertunangan dengannya sejak kecil, juga mengagumi Nona ketujuh. Sekarang, Ye Xitian ingin mendiskusikan dao dengan Nona ketujuh, dan bahkan ingin berteman dengannya. Tuan muda itu bukanlah orang biasa. Setelah mempertimbangkan semua ini, Raja Kota Tianling tidak lagi terburu-buru untuk membalas dendam. Bagaimanapun, Ye Xitian pasti akan menyinggung Tuan muda Mu Feng hari ini dan akan mati cepat atau lambat, jadi dia tidak peduli jika dia melakukannya sendiri dan itu akan menyelamatkannya dari menyinggung tetua Zheng. Seketika itu juga, penguasa kota Tianling, pandangannya menyapu ribuan pendekar di alam ilahi, dengan sengaja berbicara lantang, "Ye Xitian, sepertinya dia akan memiliki hubungan dekat dengan Nona ketujuh. Segera mereka akan membahas dao, lalu menjadi teman, kemudian menjadi pengawal pribadinya, melayaninya dengan sepenuh hati. Keberuntunganmu sungguh milik Ye Xitian. Hahaha, Ye Xitian, kamu beruntung sekali." Penguasa kota Tianling tersenyum tipis, matanya dipenuhi niat membunuh yang tak terselubung, dan memimpin penduduk kota Tianling pergi.
Begitu dia pergi, ribuan praktisi bela diri di bawah pun langsung gempar. Nona ketujuh. Nona Beigong Ziyu adalah wanita tercantik ketujuh di negeri Qiankun. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan juga tunangan Tuan Muda Mu Feng dari Sekte Pedang Emas. Sekarang, sepertinya Ye Xitian akan mendahuluinya. Apa pendapat Tuan Muda Mu Feng? Apa lagi yang bisa kupikirkan? Tunanganku sekarang berteman dengan Ye Xitian. Sikap macam apa ini? Apa kau tidak tahu? Salah satu dari mereka pura-pura bertanya, tapi diam-diam tertawa terbahak-bahak. Murid terbaik sekte tersebut, dan juga putra dari pemimpin sekte itu sendiri. Tunangannya menyelamatkan seorang pria, ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Seseorang di dekatnya menimpali, aku khawatir tidak lama lagi Nona 7 akan menceraikan Tuan Muda Mu Feng hanya dengan satu surat cerai. Ya, Ye Xitian, di tingkat ke-8 alam kaisar, dapat melawan penguasa kota Tianling. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 alam ilahi di masa depan, dia akan jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Mu Feng. Jika aku akan mencari suami, aku akan mencari seseorang seperti Ye Xitian, seseorang yang memiliki potensi besar. Semuanya, mari kita bubar. Ini orang-orang berpangkat tinggi, jangan ikut campur. Mari kita tunggu sampai beritanya tersebar siang ini dan lihat bagaimana reaksi Tuan Muda Mu Feng. Ribuan prajurit telah berangkat. Kabar bahwa Nona ketujuh telah mengirim orang untuk menyelamatkan Ye Xitian menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah sekitarnya. Di kejauhan, 30.000 mil jauhnya, di kota roh raksasa, Mu Feng sedang mengadakan jamuan makan bersama beberapa temannya. Mereka yang dapat menghadiri jamuan makan yang diselenggarakannya adalah orang-orang berstatus bangsawan atau memiliki kekuatan tempur yang kuat. Di antara mereka terdapat Nianxin, seorang biksu dari kuil Zenkong, Hesuan dari Sekte Zilin, Wang Peng dari Aula Feihe, dan para jenius lainnya yang berada di peringkat 20 teratas dalam peringkat surgawi. Terlebih lagi, beberapa jenius peringkat ke-20 hingga ke-30 dalam peringkat surgawi duduk di kedua sisi, minum dan mendiskusikan Dao dengan Mu Feng. Sekarang, kompetisi besar 100 sekte yang baru dimulai. Kita pasti akan mendapatkan peringkat, tidak perlu khawatir. Tapi kita harus berhati-hati di lokasi sekte esoterik Buddha Emas. Hesuan dari Sekte Hutan Ungu, mengenakan jubah hijau dan membawa pedang, tampak seperti tuan muda yang santai, menyesap secangkir anggur berkualitas sebelum berkata, aku mendengar dari mereka yang keluar terakhir kali bahwa hantu Buddha Emas telah muncul di lokasi sekte esoterik Buddha Emas. Sepertinya 18 patung Buddha Emas yang jatuh ini. Sepertinya ada reaksi. Itu hanyalah sisa jiwa yang belum padam. Kata seorang pria kekar berjubah hitam dengan nada menghina, sambil membawa kapak pemecah langit di punggungnya, memancarkan aura yang ganas. Dia adalah Wang Peng, murid tertua dari Aula Bangau Terbang, dengan tingkat kultivasi tingkat ke-9 alam ilahi. Dengan bantuan senjata Raja Ilahi tingkat ke-4, kapak pembuka surga, dia dapat bertarung melawan Raja Ilahi tingkat kedua. Dia mengambil gigitan besar daging dan berkata dengan nada memerintah, Sekte Esoterik Buddha Emas berani memberontak 10.000 tahun yang lalu dan dibunuh oleh anggota keluarga Beigong yang berpengaruh. Tapi alam rahasia macam apa yang dia ciptakan sebelum dia meninggal? Hanya umat Buddha yang dapat memperoleh teknik dan harta warisan. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya orang yang memasuki Sekte Esoterik Buddha Emas, dan ratusan ribu jenius telah binasa, namun tak seorang pun berhasil mendapatkan kembali harta warisan tersebut. Kurasa kaulah, Nianxin, biksu bau itu, yang mungkin punya kesempatan kali ini. Situs Buddha Emas, Buddhisme Esoterik. Tempat itu telah dibuka berkali-kali. Setiap kali, sebagian besar orang yang pergi ke sana, kecuali umat Buddha, hanya dapat mencari beberapa pil, atau beberapa artefak Raja Setengah Dewa, artefak abadi tingkat atas, artefak abadi tingkat tinggi, dan lain-lain, di luar gerbang gunung. Hanya umat Buddha yang dapat memasuki bagian dalam dan memperoleh ajaran asli dari aliran esoterik Buddha Emas. Dan sejumlah besar artefak Raja Ilahi dan artefak abadi purba. Amitabha, tolong jangan terlalu gelisah, dermawan. Seorang biksu berjubah putih di sampingnya menggenggam kedua tangannya dan perlahan berkata, dulu, kepala biara Sekte Esoterik Buddha Emas sudah berada di alam integrasi Dao setengah langkah, dan ada dua biksu senior lainnya yang hampir mencapai alam integrasi Dao. Tentu saja, batasan yang mereka tetapkan tidak mudah untuk dilanggar. Tetapi kita sebagai umat Buddha seharusnya secara alami menerima teknik-teknik yang diwariskan.
Mari kita perkuat diri kita. Omong kosong. Wang Peng meraung, terakhir kali aku pergi, aku tidak bisa menembus batasan internal. Kali ini, aku telah mencapai puncak alam ilahi, aku akan menebas batasan itu dengan satu kapak, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku masuk. Saudara Wang Peng, tolong tenangkan diri. Saat itu, aku akan menunggu saja. Mu Feng, yang lembut dan anggun seperti giok, perlahan mengangkat gelas anggurnya, memberi isyarat agar semua orang minum. Dalam sekejap, seorang pelindung tingkat pertama dari alam Raja Ilahi bergegas masuk, menangkupkan tinjunya ke arah Mu Feng, dan berkata, "Tuan muda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." "Ada apa? Mengapa kamu begitu panik? Sekarang kau sudah memasuki alam Raja Dewa, seharusnya kau tidak terlalu gugup." Mu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya sebagai tanda hormat. "Ini, Tuan muda, Anda masih minum di sini, celaka." Pelindung itu menghela napas, lalu mendongak dan berkata, "Ye Xitian, yang menyebabkan insiden besar kemarin, awalnya seharusnya ditangkap oleh wakil gubernur kota Tianling, tetapi Wang Qi menghentikannya. Pada akhirnya, gubernur kota Tianling bertindak, tetapi tetua Zeng ikut campur. Elder Zeng, turun tangan dan selamatkan Ye Xitian." Kata mereka, Nona ketujuh, Nona Bei Gongxiu, yang menyukai Ye Xitian dan ingin berdiskusi tentang Dao dengannya. Untuk berteman dengannya dan menjadikannya pengawal pribadi, sepertinya Nona ketujuh menyukai Ye Xitian. "Tuan muda, Anda harus berhati-hati." "Apa?" Dalam sekejap, ekspresi Mu Feng berubah drastis. Dia membanting tinjunya ke meja dan meraung, "Beraninya sampah dari dunia bela diri tingkat rendah mendekati tunanganku. Masih membahas doktrin, menyebutnya teman, menjadikannya pengawal dekat, sungguh binatang yang hina. Beraninya dia untuk bertugas sebagai pengawal pribadi. Bukankah itu berarti mereka berdua akan bersama dalam segala hal, mulai dari makanan dan pakaian hingga tempat tinggal dan transportasi? Tunanganku sedang bersama pria lain, mendiskusikan filsafat dan menghabiskan setiap hari bersama." "Tidak, sama sekali tidak. Kamu Xitian sudah hancur. Kirimkan para penjaga alam Raja Ilahi dari dalam sekte. Selain para tetua sekte dalam dan luar, serta tetua tertinggi ke-9. Pada saat itu, Mu Feng benar-benar kehilangan sikapnya yang sopan, hampir sampai pada titik kegilaan. Dia memerintahkan, "Aku sendiri yang akan memimpin mereka untuk membunuh Ye Xitian. Bagaimana mungkin aku membiarkan bajingan rendahan seperti itu mendekati tunanganku, apalagi membahas Dao dengannya? Sama sekali tidak." Saat itu, Tuan Muda Mu Feng bagaikan gunung berapi yang meletus, wajahnya dipenuhi amarah, matanya memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Cawan perunggu suci di tangannya berubah bentuk karena genggamannya. Tak lama kemudian, terdengar suara tajam. Sebuah artefak abadi tingkat 3 hancur olehnya. Menghancurkan artefak abadi tingkat 3 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Terlebih lagi, ini adalah cawan perunggu suci, artefak abadi dekoratif yang sangat mahal, nilainya bahkan setara dengan artefak abadi tingkat keempat atau kelima. Kita bisa membayangkan kemarahan Tuan Muda Mu Feng. "Tuan Muda," penjaga alam Raja Ilahi itu, sambil memaksakan senyum, berkata, "Tetua Zeng adalah seorang ahli alam kekacauan primordial. Kita pergi." Mu Feng Kuan berteriak keras, mengambil teko ajaib, dan melemparkannya langsung ke arahnya. Pada saat itu juga, tanpa menghiraukan gaya, sikap, dan kesan acuh tak acuh, dia langsung menuduh penjaga alam Raja Ilahi, berkata, "Alam kekacauan primordial. Apakah Sekte Pedang Emas saya tidak memiliki ahli alam kekacauan primordial? Ayah saya berada di tingkat ke-7 alam kekacauan primordial, dan kakek saya berada di puncak alam kekacauan primordial. Apakah kita takut pada seorang pelayan biasa? Atas perintah putra sulungku, semua ahli Sekte Pedang Emas di alam Raja Ilahi dan di atasnya berkumpul di sini untuk membunuh Ye Xitian. Kamu Xitian, beraninya kau mengaku sebagai tunanganku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi diriku sendiri? Selama 15 tahun, aku tidak pernah mendekati wanita manapun, dan aku juga tidak pernah melirik wanita manapun, semua itu demi Bei Gongxiu. Aku mencoba menemui Ziyu berkali-kali tapi gagal. Ziyu memperlakukanku dengan dingin dan panas. Ini membuatku gila, dan aku terus-menerus khawatir. Sekarang, kau benar-benar ingin menjadi pengawal pribadi Ziyu. Aku hanya bisa bertemu Ziyu setiap beberapa tahun sekali, dan kau sama saja mencari kematian. Baik,
Tuan Muda, baik, Tuan. Saya akan pergi sekarang juga. Penjaga alam Raja Ilahi baru saja pergi ketika Tuan Muda Mu Feng memanggilnya kembali. Pada saat itu, Tuan Muda Mu Feng yang sudah benar-benar gila meraung, cari tahu semua kerabat dan teman Ye Xitian. Dia berani mendekati tunanganku, Mu Feng, dan bahkan berani menaruh hati padanya. Aku akan membasmi seluruh keluarga Ye Xitian. Terlarang. Tuan Muda Mu Feng sejak lama menganggap Bei Gong Ziyu sebagai miliknya sendiri, dan dia tidak akan mengizinkan pria lain untuk sekadar meliriknya atau berbicara sepatah kata pun kepadanya. Selain itu, Ye Chen akan menjadi pengawal pribadi Bei Gong Ziyu. Ye Chen tidak secara aktif mendekati Bei Gong Ziyu, sebaliknya, justru Bei Gong Ziyu yang secara aktif mendekati Ye Chen. Namun berdasarkan hal ini saja, terlepas dari apakah Ye Chen benar atau salah, Tuan Muda Mu Feng bertekad untuk membunuh Ye Chen. Baik, Pak, aku akan segera menyelidiki latar belakang dan koneksi Ye Xitian. Kami tidak akan menyisakan siapapun, kami akan membasmi seluruh keluarga mereka. Para penjaga alam Raja Ilahi dengan cepat turun dan mengeluarkan pengumuman penting kepada para ahli sekte pedang emas di dekatnya. Baik mereka berada di alam Raja Dewa atau alam kekacauan primordial, mereka harus tiba dalam waktu sesingkat mungkin. Di aula utama, Wang Peng, Biksu Nianxin, He Xuan, dan yang lainnya saling memandang dengan kebingungan. Sebelumnya, Mu Feng begitu lembut dan sopan. Bagaimana mungkin dia kehilangan ketenangannya seperti ini sekarang? Tunanganmu belum melakukan hubungan intim dengan Ye Chen, jadi mengapa kamu begitu terburu-buru? Uhuk-uhuk, Mu Feng, bukankah kau terlalu membesar-besarkan masalah ini? Dia hanya pengawal pribadi, paling banter selir laki-laki. Tidak mungkin, kata Wang Peng dengan santai. Lagi pula, Nona 7 jelas milikmu, dan pengalaman pertamamu dengannya juga jelas milikmu. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kau mencoba memulai perang? Membunuh anak buah Nona ke-7. Itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Bei Gong. Aku tidak peduli. Mu Feng mengibaskan lengan bajunya, melepaskan semburan energi spiritual yang sangat kuat yang membuat Wang Peng terlempar puluhan langkah. Matanya tajam saat dia menyatakan, meskipun Ye Xitian lumpuh, aku tidak akan membiarkannya tetap berada di sisi Ziyu sebagai selir laki-laki. Kamu juga, Wang Peng, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku hari ini dan membunuhmu, tanpa mempedulikan hidup atau mati. Setelah mendengar itu, Wang Peng, betapapun gegabah atau agresifnya dia, langsung diam dan dengan patuh duduk kembali di kursinya. Di sampingnya, He Xuan menyampaikan suaranya kepada Biksu Nianxin, pria bernama Mu Feng itu sudah gila. Jika dia ingin membunuh seorang pelayan rendahan, dia bisa saja hanya mengirim beberapa orang. Mengapa mengirim begitu banyak orang dan membuat keributan sebesar ini? Sepertinya pengabaian Nona Ziyu terhadapnya selama bertahun-tahun juga disebabkan oleh masalah ini. Dermawan He Xuan, tunanganku hampir diculik, asteris batuk-batuk asteris. Meskipun Ye Xitian berasal dari dunia bela diri tingkat rendah, sebagai selir laki-laki yang melayani Nona Ziyu, tidak ada yang bisa mentolerirnya. Biksu Nianxin menjawab secara telepati, merahasiakan percakapan itu dari Mu Feng. Hadirin sekalian, saya sudah tidak nafsu makan lagi untuk berpesta. Kau boleh minum sepuasmu. Mu Feng menjulurkan lengan bajunya dan pergi, niat membunuhnya terasa jelas saat dia menunggangi artefak sihir terbangnya. Sepertinya Ye Xitian akan jatuh ke tangan Mu Feng kali ini. Sambil makan daging, Wang Peng berkata dengan santai, seseorang dari dunia bela diri tingkat rendah itu tidak bersalah, tetapi karena mereka tidak memiliki latar belakang dan disukai oleh Nona Ziyu, itu menjadi dosa asal mereka, dan kejahatan yang sangat keji, kejahatan karena keluarganya dibantai. Nona Ziyu setara dengan dewi atau putri. Bagaimana mungkin Ye Xitian, seorang bajingan dari dunia bela diri tingkat rendah, pantas untuknya? Bahkan hubungan sekecil apapun akan menjadi pelanggaran berat. He Xuan membalas dengan sinis, jika orang dari dunia bela diri tingkat rendah ini adalah seorang tuan muda dari keluarga tingkat atas, Mu Feng mungkin tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap sosok Mu Feng yang pergi. Ye Xitian sudah tamat, kondisi mental Mu Feng rusak, dan Nona Ziyu kemungkinan akan membencinya. Kita sudah unggul dalam perjalanan ke sekte rahasia Buddha emas ini. Ye Chen tidak menyadari bahwa dia telah terjebak di tengah baku tembak, dan dia menatap kerumunan di depannya dengan kebingungan.
Setelah melihat keadaan tenang, Wang Qi dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kepada Ye Chen. Baiklah, ayo pergi. Setelah Wang Qi selesai berbicara, dia melangkah beberapa langkah, tetapi segera menyadari sesuatu, berhenti, berbalik, dan menatap Ye Chen yang belum bergerak dengan tidak senang. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa aku harus pergi? Tanya Ye Chen sambil mengerutkan kening. Wang Qi terkejut, wajahnya memerah. Dia berkata, apakah kau menolak? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, pertama, aku tidak kenal Nona Beigong Xiu yang kau bicarakan. Dan aku tidak akan pergi bersamamu. Kedua, saya akan membalas budi atas apa yang telah saya lakukan untuk Anda hari ini jika saya memiliki kesempatan di masa mendatang. Menolak. Tak seorang pun menyangka Ye Chen akan menolak. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Mendapatkan kepercayaan dari keluarga Beigong adalah impian banyak orang. Mengesampingkan status keluarga Beigong, kecantikan Nona ketujuh yang memukau saja sudah cukup untuk membuat siapapun ingin menolaknya. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nona ketujuh? Siapa yang tidak ingin menapaki tangga kesuksesan di keluarga Beigong? Dan sekarang, ada seseorang yang benar-benar menolak. Apakah kamu bodoh? Saat ini, banyak sekali orang yang menatap Ye Chen dengan tatapan yang sangat aneh. Iri hati, cemburu, dan kebencian.